Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome back to my channel. Nah, hari ini kira-kira aku bakal ngapain ya? Ngapain ya? Nah, aku baru inget nih. Kali ini aku bakal ngejelasin tentang perbedaan candi Hindu dan Buddha serta dua kerajaan. Sebelumnya ada yang pernah dengar nggak sih? Candi Hindu, Candi Buddha, apa ya? Simak penjelasan ini berikut. Nah, yang pertama aku bakal jelasin tentang fungsi utama nih. Sebelumnya ada yang tahu nggak nih perbedaan fungsi utama Candi Hindu sama fungsi utama Candi Buddha? Emang apa sih bedanya? Nah, Candi Hindu memiliki fungsi utama, yakni sebagai tempat pemujaan kepada dewa-dewa Hindu. Emang Candi Buddha ngapain? Nah, sedangkan fungsi utama Candi Buddha yakni sebagai tempat ibadah, meditasi untuk umat Buddha. Kira-kira dari dua perbedaan itu ada nggak sih yang kayak rasanya ganjal? Emang di Candi Buddha kita nggak boleh untuk memuja untuk dewa-dewa. Apa sih bedanya? Kenapa harus beda? Banyak banget ya pertanyaannya, tapi kita lanjut aja nih. Yang kedua, yakni bentuk. Nah, untuk Candi Buddha sendiri memiliki bentuk stupa besar atau candi berundak. Kalau misalnya untuk Candi Hindu memiliki bentuk menara tinggi atau punde berundak. Nah, yang ketiga ada patung utama. Patung utama. Ada nggak sih yang pernah dengar atau yang pernah lihat mungkin? Kalian pernah lihat nggak patung utama yang ada di Candi Buddha atau di Candi Hindu? Aku nggak pernah sih, but it's okay. Aku bakal ngasih tahu kalian apa sih perbedaan patung utama yang ada di Candi Buddha serta patung utama yang ada di Candi Hindu. Nah, patung utama yang ada di Candi Buddha yakni patung Dewa Siwa, Dewa Wisnu, dan Dewa Brahmana. Dewa Brahma, sorry ya. Nah, sedangkan patung utama yang ada di Candi Buddha itu terdapat patung Buddha dengan mudra. Kenapa ya beda? Kenapa patung-patung dewa itu cuma ada di Hindu? Aneh sih, tapi patung utamanya itu kalau misalnya untuk Candi Buddha cuma ada patung Buddha dengan mudra. Sedangkan yang di Hindu itu patung-patungnya lebih ke patung-patung dewa-dewanya. Nah, lanjut nih. Yang keempat atau bukan pembahasan sih, atau yang terakhir yakni ornamen. Nah, apa aja sih perbedaan ornamen di Candi Hindu dengan Candi Buddha? Nah, ornamen yang ada di Candi Hindu yakni dewa-dewa, singa, makhluk mitologi. Pernah nggak sih kalian dengar makhluk mitologi itu? Setahu aku sih makhluk mitologi itu kayak unicorn, atau jangan-jangan ada ya ornamen unicorn di Candi Hindu? Gak tahu ya, aku juga gak pernah lihat. Nah, lanjut nih, ornamen di Candi Buddha. Nah, di ornamen di Candi Buddha terdapat stupa-stupa kecil, bunga teratai, dan patung bodhisattva. Nah, bunga teratai itu kalian pernah gak sih melihatnya? Kalau aku pernah sih, tapi aneh gak sih? Enggak? Kurang tahu juga ya, karena aku juga belum pernah lihat secara langsung. Ini aku nyarinya di berbagai macam website, cari di Google itu banyak banget, dan kalian bisa lanjutin atau mungkin informasi ini kurang, kalian bisa cari di website kayak contohnya Google, mungkin Brainly, banyak banget lagi. Nah, buat yang selanjutnya aku bakal ngejelasin tentang dua kerajaan. Kira-kira kerajaan apa ya mau dijelasin? Nah, kerajaan yang pertama adalah kerajaan Sriwijaya. Nah, ini kerajaan Sriwijaya ini berdiri pada abad ke-6. Nah, kira-kira lokasi kerajaannya itu di mana ya?
lokasi kerajaannya itu bertepatan pada mulanya di sekitar Batanghari, pantai timur Sumatera berkembang, dan akhirnya wilayah Sriwijaya meluas hingga meliputi wilayah Kejayaan Melayu, Semenanjung, Malaya, dan Sunda. Nah, dari lokasi kerajaannya itu kira-kira siapa aja ya nama-nama kerajaannya, nama-nama rajanya? Nah, ada pun nama-nama raja yang terkenal itu ada 3 nih. Ada Raja Dapuntahiang dan Raja Balaputra Dewa. Yang terakhir Raja Sri Sangwarman apa ya? Yang terakhirnya aku lupa ya, maaf ya. Nah, lanjut aja deh kejayaannya. Nah, kejayaannya ini meliput banyak banget sih kejayaan-kejayaannya. Yakni terdapat masyarakat yang bersifat sangat majemuk, udah mengenal sertifikasi sosial dalam masyarakat. Dari prasasti kedudukan bukit pada tahun 1085 dapat diketahui nih bahwa Raja Dapuntahiang berhasil memperluas wilayah yang ia kuasai dengan menaklukkan daerah Minangkatawaman. Nah, keren banget gak sih? Iya. Kira-kira kapan ya keruntuhan kerajaan Sriwijaya ini? Terus apa aja ya peninggalan-peninggalannya? Nah, runtuhnya kerajaan Sriwijaya pada masa pemerintahan Sri Sanggrama Wijaya Tunggawarman pada tahun 1017 sampai 1017, 1025, dan 1068. Nah, kerajaan Sriwijaya ini mengalami kemunduran dan akhirnya runtuh lalu diambil alih oleh kerajaan Cholani. Kira-kira peninggalannya apa ya? Nah, dari informasi yang aku dapat, salah satu prestasi peninggalan kerajaan Sriwijaya adalah Telaga Batu yang mana terdapat struktur pemerintahan di sana. Nah, selanjutnya aku bakal ngejelasin kalian tentang satu kerajaan lagi. Nah, balik lagi nih. Kerajaan yang kedua yang bakal aku jelaskan yakni adalah Kerajaan Kutai. Nah, Kerajaan Kutai sendiri berdiri pada sekitar abad ke-5 Masehi. Lokasi ini di daerah Kutai, Kalimantan Timur. Pusat pemerintahannya diperkirakan di hulu sungai Mahakam dengan wilayah kekuasaan meliputi hampir seluruh wilayah Kalimantan Timur. Wow, luas banget ya. Nah, kalau kira-kira kalian penasaran gak sih siapa aja sih raja-raja yang bisa menaklukin itu? Nah, raja-rajanya ada Raja Asmawarman, Raja Mulawarman, serta Raja Maharaja Dharma Setia. Nah, dari 5 raja itu terdapat nih kejayaannya nih pada masyarakat. Terdapat golongan brahmana ksatria dan masyarakat umum. Kehidupan masyarakatnya juga sudah sangat teratur nih. Wow, hebat banget gak sih? Nah, kira-kira kapan ya kerajaan ini runtuh? Nah, kerajaan ini runtuh berakhir saat Raja Kutai Maharaja Dharma Setia tewas di tangan Raja Kutai Kartanegara nih. Ih, sadis banget gak sih? Yaitu Aji Pangeran Anupanji Mendapa. Peninggalannya sendiri ada 7 buah tiang terbuat dari batu seperti mangkir berukuran kecil. Tiang batu tersebut disebut yupa. Itu aja, sekian video dari aku. Mohon maaf kalau misalnya ada terbelit ngomong atau ada kesalahan serta kerapan, karena semua yang sempurna itu semata-mata hanya milik Allah. Nah, terima kasih sudah menonton sampai habis. Kira-kira kapan ya aku bikin video lagi? Entahlah. Nah, sekali lagi makasih banyak udah nonton sampai habis. Mohon maaf sekali lagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.